Hai teman-teman, kami dari kelompok 1, kelas 419 akan menjelaskan tentang residence dalam pajak internasional. Yang pertama, konsep residence dalam tax treaty dikenal dengan istilah penduduk suatu negara yang berkontrak. Pada pasal 1 model OECD memiliki definisi setiap orang atau entitas yang di bawah hukum negara tersebut yang dikenakan pajak karena alasan domisili, tempat tinggal, tempat-tempat manajemen, atau kriteria lain yang bersifat serupa. Selanjutnya, residence of individual. Pengertian residence orang pribadi dalam hukum domestik umumnya didasarkan pada kewajiban antara individu tersebut dan negaranya. Untuk menentukan residence, banyak negara yang menggunakan kombinasi antara tes subjektif dan tes objektif. Yang pertama adalah tes objektif. Tes objektif merupakan tes yang melihat minimal periode waktu individu yang berada di suatu negara. Misalnya, seseorang ditetapkan sebagai residen suatu negara untuk tujuan perpajakan ketika telah berada di negara tersebut lebih dari 183 hari dalam 12 bulan kalender. Selanjutnya adalah tes subjektif. Tes subjektif merupakan sebuah pertanyaan untuk melihat sejauh mana seseorang memiliki kepentingan ekonomi dan kehidupan sosial atau vital interest dalam suatu negara yang disebut sebagai tes fact and circumstances. Tes ini diterapkan oleh beberapa negara yang tidak mampu menerapkan tes objektif. Faktor-faktor penentu residence dalam tes fact and circumstances ini antara lain: yang pertama, apakah seseorang memiliki tempat tinggal yang permanen atau tidak? Yang kedua, apakah kepentingan ekonomi dan sosial terdapat dalam negara tersebut? Misalnya seperti tempat aktivitas produksi, investasi, pendidikan, dan anggota keluarga. Selanjutnya, untuk menentukan residence of a company atau badan. Yang pertama, tes objektif. Melalui tes objektif, rank line atau kedudukan perusahaan dapat ditentukan dengan melihat tempat incorporation atau kedudukan yang sah, misalnya kedudukan yang tercantum dalam akta notaris. Selanjutnya, tes subjektif. Tes subjektif untuk menentukan residen perusahaan dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait di mana tempat manajemen perusahaan, letak kantor perusahaan, tempat manajemen pusat, dan kontrol utama dilakukan, serta aktivitas utama perusahaan. Selanjutnya adalah time test. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, time test merupakan pengujian untuk mengetahui signifikansi keberadaan subjek pajak di Indonesia berdasarkan ukuran waktu dalam suatu periode. Terdapat dua jenis time test dalam Undang-Undang PPH, yaitu yang pertama, time test untuk menentukan status subjek pajak orang pribadi, apakah subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri. Jika subjek pajak dalam negeri, maka mereka berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Sedangkan mereka akan disebut sebagai subjek pajak luar negeri ketika berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kedua adalah time test untuk menentukan keberadaan BUT dari SPLN orang pribadi maupun badan yang memberikan jasa di Indonesia. Definisi BUT mencakup pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dual Residence Time Breaker Rules merupakan sebuah aturan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dual residence atau residen ganda yang terjadi apabila terdapat beberapa negara yang menganggap suatu entitas, baik individual maupun company, membayar pajak sebagai residen atau penduduk. Tax treaty harus menyediakan time break rules untuk memastikan bahwa hanya terdapat satu negara yang mengakui entitas sebagai penduduknya. Ketentuan ini dapat ditemukan pada pasal 4 ayat 2 dan pasal 4 ayat 3 P3B. Individual time breaker rules pasal 4 ayat 2 P3B mengatur hierarki untuk menentukan residen seseorang atau subjek pajak orang pribadi dengan memperhatikan beberapa kriteria, yaitu: pertama, lokasi permanen home individu; kedua,
melihat center of vital interest individu. Ketiga, mengidentifikasi habitual abuse individu. Keempat, menggunakan kewarganegaraan. Dan yang kelima, menggunakan mutual agreement. Faktor-faktor yang digunakan dalam penentuan tiebreaker rule untuk individu. Yang pertama, permanent home. Artinya adalah di mana seseorang, misalnya Pak Andi, memiliki tempat tinggal tetap di suatu negara. Bagaimana yang dianggap tempat tinggal tetap? Yaitu tempat tinggal yang dimiliki atau ditempati oleh Pak Andi dalam jangka waktu yang relatif lama. Jika dapat ditentukan di negara mana permanent home dari Pak Andi, maka dapat dinyatakan bahwa Pak Andi adalah residen dari negara tersebut. Kedua, center of vital interest. Artinya adalah di mana kepentingan ekonomi maupun hubungan keluarga atau sosial Pak Andi tersebut dilakukan. Contoh dari kepentingan ekonomi adalah di mana tempat Pak Andi bekerja dan memperoleh penghasilan dari pekerjaannya. Lalu, contoh dari hubungan keluarga atau kepentingan sosial adalah di mana tempat keluarga dari Pak Andi berada dan menetap. Ketiga, habitual abode. Artinya adalah di mana Pak Andi biasa berada atau berdiam. Misalkan dalam 1 bulan, Pak Andi bekerja selama 25 hari dan hanya pulang ke negara tempat keluarganya tinggal di hari libur. Maka bisa dikatakan Pak Andi lebih sering berada di negara di mana ia bekerja. Maka dapat dinyatakan bahwa Pak Andi adalah residen dari negara di mana ia bekerja. Keempat, nationality. Artinya, residen Pak Andi bisa ditentukan oleh status kewarganegaraannya. Apabila jelas bisa ditentukan bahwa Pak Andi berkewarganegaraan Inggris dan tidak terdapat perbedaan asas penentuan kewarganegaraan di negara tempat ia bekerja sehingga menyebabkan Pak Andi memiliki kewarganegaraan ganda, maka dapat dinyatakan bahwa Pak Andi adalah residen dari negara Inggris. Kelima, mutual agreement. Jika dari keempat faktor yang sudah dibahas masih belum bisa ditentukan residen dari Pak Andi, maka cara terakhir yang bisa dilakukan adalah dengan melaksanakan mutual agreement, yaitu di mana residen Pak Andi akan ditentukan berdasarkan pembuatan kesepakatan antara otoritas pajak dari negara-negara yang terlibat. Sekian penjelasan materi residence dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat.